Pak Kiai, di SMA Asjab ini harapannya seperti apa nih Pak Kiai? Ya, Harapannya ya, Mas? ini karena orang tua mau bangun masjid ya bangun saja. Melihat kondisi Asjab, sekolah Asjab ini gimana menurut pandangan Pak Ustaz? Bagus ya. Bagus Pak Kiai. Perlu ada pembenahan lagi atau apa yang diperlukan laginya nggak? Oke. Itu sarana ibadah. Perlu sarana Iya. ibadah. Ibadah benar. Sarana ibadah. Selain itu Pak Kiai, untuk anak-anak pelajar kedepannya seperti Ya apa? kurang tahu ya apa ruangan ibadah gitu. Kalau masih jelas Tujuannya Pak Kiai harapannya? ya. Tujuannya harapan untuk anak-anak pelajar. Apa harapan Pak Kiai untuk anak-anak pelajar di SMA 1 Asjab ini? Ya harapan saya ya Bisa mengembangkan ilmu agamanya. ya agamanya dikembangkan terutama rukun iman Islam. Tidak. Sudah harus jangan meninggalkan sholat lima waktu. Iya. Cek temannya. Tetap akan merujuk pada putusan 4 menteri ya, itu kita pakai dasarnya. Nah, dari sebelum 100% dilakukan pagi semua oleh Asjab, kita masih pertama di awal Januari itu kita sudah melakukan 100% tapi dibagi 2 shift. Jadi jam 7 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 1. Nah, itu di Asjab. Kemudian selama 2 minggu, setelah 2 minggu selesai, baru ini yang minggu ketiga itu 100% full di pagi, jam 7 sampai jam 1. Nah, di jam 7 sampai jam 1 itu kegiatan pembelajaran kita sampai pada 6 jam pelajaran. 6 jam, artinya 1 jam kalau secara normal itu 45 menit ya. Tapi kita siasati kira-kira semua pelajaran bisa masuk. Dan ini kita tetap masih pada protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana tentang masalah kesehatan. Kita sudah siapkan semua dari cuci tangan dan sebagainya, tentang 5M itu kita sudah siapkan semua. Kemudian kantin juga tidak buka ya, tidak buka dan hanya sebatas untuk ada anak-anak yang ada keperluan untuk minum, kita akan laksanakan untuk yang di luar seperti itu. Ini kan kembali ke dengan masih pandemi, ditambah Omikron kan lagi rame varian Omikron. Nah ini siasat apa lagi yang akan dilakukan selain koordinasi dengan di distrik dan juga Dinkes terkait masalah protokol dan untuk seluruh PTM Mbak Titi? Seperti apa nih Mbak Titi? Yang pertama adalah kita siapkan ya sarana prasarana tentang cuci tangan dan sebagainya ya, yang mengalir, kemudian kebersihan dan kemudian tidak ada kerumunan. Dan kita juga sudah MOU dengan Dinas Kesehatan tapi melalui Puskesmas Astana Japura. Kita sudah kembali ke sana untuk bisa memantau tentang aktivitas dari seluruh kegiatan pembelajaran di Asjab. Pada saat kita pulang juga kita akan batasi supaya tidak berkerumun, ada pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh kesiswaan seperti itu. Jadi kita tetap harus berhati-hati dan kita tetap menjaga jarak dan sebagainya. Ya, nah selama PTM yang full nanti apa nih program kerja terdekat, event kah atau apakah dari SMA Asjab atau pengembangan apa nih yang akan dilakukan? Ya, pertama yang sekarang lagi dilaksanakan adalah tentang administrasi pembelajaran. Nanti Mas Amir yang akan menjelaskan tentang administrasi pembelajaran, sehingga ketertiban administrasi dari semua administrasi oleh guru, kemudian siswa yang bermasalah, siswa yang bolos dan sebagainya itu bisa terangani oleh BK, kesiswaan dan wali kelas, dan itu yang program-program yang awal dan itu sebagai dasar sebagai administrasi guru. Kemudian nanti ada tentang IT, tentang tentang web, tentang podcast dan sebagainya. Kemudian nanti yang ke depan itu ada kita akan kerjasama dengan perusahaan, bahwa SMA Asjab sekarang tuh harus SMA yang plus, artinya plusnya itu bisa anak Asjab itu punya keterampilan. Jadi pada saat dia keluar dari Asjab sebagai alma mater, dia mempunyai keterampilan, apakah dia keterampilan misalnya di penjahit atau di yang lain, kita akan ada. Kemudian yang tidak ada di sekolah lain adalah kita langsung menyalurkan pada pekerjaan. Jadi dia langsung menjadi pegawai pada perusahaan atau yang lainnya. Dan itu kita sudah ada MOU dengan perusahaan-perusahaan, dan kita juga pasti akan menerima bantuan-bantuan dari perusahaan untuk bisa
dilaksanakan di SMA Asjab. Yang terpenting adalah kita mempunyai ruangan untuk menampung mereka seperti itu, dan itu nanti akan bisa lebih jelasnya nanti ada bagiannya adalah Pak Widodo nanti, Pak Widodo sama Pak Ajar. Masalah tentang kesiswaan, tentang penakalan remaja dan sebagainya nanti bagiannya kesiswaan ada Pak Andre. Nah, ini untuk menunjang kesehatan. Tadi Pak Didi akan menggelar event olahraga tradisional. Itu juga kan untuk menunjang kebugaran dan kesehatan para pelajar di masa pandemi ini. Seperti apa dan kapan akan digelar Dan menurut ini rencana? rencana nanti akan kita boomingkan itu tentang pelatihan wasit dulu. Dan itu sekota bisa umum lah untuk wasit di Asjab tempatnya. Kenapa tempatnya di Asjab? Karena saya pengen mengenalkan bahwa inilah Asjab dengan segala kelebihan dan kekurangannya di Asjab, sehingga mereka akan lebih giat lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Asjab. Kita fasilitasi mereka dengan adanya instruktur atau pelatihan wasit. Nah, setelah itu nanti ada sosialisasi tentang olahraga tradisional di masyarakat melalui guru-guru olahraga SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, setelah itu baru ada festival. Festival itu kita akan membudayakan apa sih yang ada kearifan lokal di Asjab itu apa? Olahraga tradisional. Kenapa kita olahraga tradisional? Karena memang lahan Asjab itu bisa dibuat untuk olahraga tradisional. Kita nanti di belakang itu ada sawah dan kita akan bikin olahraga tradisional itu tarik tambang di atas lumpur. Belum ada di mana-mana tarik tambang di atas lumpur. Tapi yang terpenting adalah kita sudah fresh, kemudian kemampuan kita untuk bekerja nanti ke depannya juga lebih fresh. Kemudian kita bikin lapangan bakyak atau trompa panjang, kemudian ada untuk selfie anak-anak, backgroundnya itu sawah dan sebagainya, dan ini akan menjadi satu tantangan besar bagi Asjab. Sehingga pandemi yang kita ada Omikron dan sebagainya mudah-mudahan tidak ada di Asjab, dan kita preventif dari awal bahwa kita melaksanakan kegiatan olahraga itu salah satu untuk kebugaran kita seperti itu. Termasuk juga tetap mengutamakan beberapa atlet-atlet yang berprestasi. Iya, kesehatan tetap dilaksanakan. Oke guys, silakan Pak tambahnya Pak. Mulai di kelas kita masih istilahnya percobaan menerapkan, memang perlu pembiasaan dan perlu sosialisasi yang intens terkait dengan digitalisasi ini. Yang pertama itu adalah digitalisasi absensi siswa. Yang kedua adalah digitalisasi agenda guru mengajar. Yang ketiga digitalisasi tadi agenda guru mengajar di kelas, kemudian agenda guru per gurunya sendiri. Ada, setiap guru punya agenda, hari Senin ngajarnya di kelas mana saja, dia punya catatan-catatan. Kemudian ada pun catatan untuk minggu depannya pun dituliskan di situ. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin kita bisa ke arah digitalisasi administrasi tentang ekstrakurikulernya. Nah, yang sudah berjalan itu sekarang tiga yang sudah berjalan, 2 yang sudah fix terbiasa gitu. Yang pertama itu absensi siswa, di mana intinya konsep dasarnya adalah digitalisasi ini kita meminimalisir kertas ya. Jadi ke arah kedepannya nanti kita itu paperless. Jadi setiap ada kejadian, setiap ada penginputan cukup menggunakan handphone saja, kita input langsung masuk ke server dan terekap dan bisa dipantau, bisa dibaca oleh seluruh warga sekolah seperti itu. Bahkan kita nanti ke depan akan publikasikan melalui website sehingga orang tua pun bisa melihat gambaran siswa di sekolah ini seperti itu. Nah, seperti halnya tadi siswa masuk, siswa sakit, siswa izin, semuanya terekap di inputan digital tersebut. Hasil inputan ini akan diteruskan ke kesiswaan, kurikulum, dan BK. Misalkan siswa sudah terlambat 5 kali, nah itu akan ada tembusannya dengan catatan penandaan siswa tersebut harus ada panggilan kesiswaan seperti itu. Kalau misalkan ada yang sudah alfa atau tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 5 kali, itu akan ada catatannya panggilannya oleh BK. Nah, semuanya akan terrekap dan bisa dipantau oleh kesiswaan, kurikulum, BK, bahkan Bapak Kepala Sekolah sendiri. Itu untuk siswa. Nah, kedepannya kalau kita sudah stabil, sudah bagus, ya tadi kita akan launching online dan bisa dipantau oleh orang tua di rumah seperti itu.
Kemudian yang kedua tentang agenda guru mengajar. Agenda guru mengajar di kelas. Nah, biasanya kan kalau masih dalam media kertas gitu, di setiap ruangan itu ada agenda guru mengajar, kehadiran guru di kelas, materinya apa, kemudian target untuk minggu depannya apa, misalnya ulangan dan lain sebagainya. Itu semuanya kita sudah alihkan ke dalam digital. Jadi guru siswa di kelas menginput, gurunya hadir, bagaimana kegiatannya, semuanya ada catatannya. Dan nanti rekapan ini pun, rekapan agenda di kelas akan terkirim juga ke masing-masing guru, sehingga guru di handphonenya sendiri bisa melihat, wah nanti di kelas 10 kelas 10 MIPA 1 misalkan hari ini materi selesai, nah minggu depan tuh udah ada catatan, minggu depan akan ulangan. Jadi dari rumah dia sudah bisa memantau untuk minggu depannya apa saja mau disiapkan, seperti itu. Berarti sudah berjalan. Sudah berjalan Berapa lama? semenjak awal ini berjalan. Kita sudah, karena kan kemarin tidak masuk ke kelas ya gurunya. Kemarin hanya mantau melalui online saja, melalui classroom gitu ya. Nah, untuk digitalisasinya itu lebih ke arah automasi Pak. Jadi semua buku itu di barcode. Jadi untuk pelayanan itu lebih mudah, tinggal menggunakan scan saja. Siswa juga keanggotanya sudah diinput semua ke Slim. Kita pakainya Slim ya Pak, karena untuk akreditasi itu perpustakaannya itu harus terautomasi. Ada 2 aplikasi yang digunakan tuh, tinggal pilih aja Inlist atau Slim. Jadi kita pakai Slim karena banyak yang menggunakan, terus kita ada kendala itu banyak yang membantunya gitu, banyak yang bisa gitu Pak. Kalau untuk digitalisasinya sih lebih ke arah e-book, kita masih menginput e-book ya. Jadi kedepannya sih ketika e-book itu sudah diinput juga ke Slim, jadi bisa dibaca di mana saja, kapan saja melalui ponselnya masing-masing. Pun masih tetap dengan manual di perpus. Enggak manual Pak, kita pakai automasi, jadi nggak pakai tulis tangan. Jadi semua terekam di Slim. Oh ya. Gitu. Barcode. Kalau buku bacanya sendiri berarti 2 ini ya, apa yang apa manual ada fisik ada fisik aja Pak kalau buku bacanya, karena yang terekam kan baru datanya saja. Jadi untuk peminjamannya tidak tulis tangan, lebih mudah Pak. Susah ya, sulit gitu ya. Soalnya itu kan kembali kepada yang bersangkutan gitu ya. Yang jelas kita sebagai tim IT sih hanya ingin membantu kegiatan belajar mengajar, mempermudah kegiatan proses belajar mengajar, misalnya ujian gitu ya, ujian melalui perangkat Androidnya masing-masing gitu ya. Dulu kita udah pernah menggunakan itu sebelum pandemi. Ya sudah melakukan ujian melalui Android gitu. Melalui handphonenya Pak? Iya, melalui handphone tapi belum online. Jadi rencananya untuk kedepannya setelah pandemi ini sudah mulai berangsur reda, kita berusaha untuk memulihkan kembali keadaan itu, tapi dengan cara supaya bisa di online kan gitu. Nanti harapannya sih dengan mulai dikembangkan lagi itu siswa bisa menggunakannya melalui online, misalnya mengerjakannya, misalnya bagi yang sakit bisa mengerjakan di rumah. Di rumah ya. Betul, biar tidak tertinggal ya Pak ya. Iya, biar tidak tertinggal. Berarti itu tantangan pelajar zaman now ya Pak. Itu Bapak Pak Kepala ngasih pemetaan, ternyata di SMA Asjab itu lulusannya itu tidak semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi Pak. Jadi ada beberapa yang membuka usaha atau menjadi seorang wirausahawan, tapi yang paling banyaknya ternyata mencari pekerjaan. Makanya keluar daerah itu Bu ya. Atas petunjuk Bapak Widodo siap tidak untuk menjadi koordinator lulusannya untuk menyalurkan dana lulusannya ke pekerjaan gitu yang formal, tapi gitu. Ya siap, karena saya juga ada basic di situ dan sudah lama. Insya Allah nanti kami mungkin kedepannya yang pertama kita nanti kerjasama dengan Disnaker Trans ya Kabupaten Cirebon. Di situ nanti ada peluang untuk membuka BKK Bursa Kerja Khusus. Jadi nanti SMA Astana Japura meskipun SMA tapi serasa SMK gitu. Karena lulusannya Insya Allah Pak dijamin kerja. Yang penting anak-anaknya jangan rewel gitu. Jadi yang tidak mau
tidak mau membuka usaha, tidak mau atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, nanti ada wadahnya tersendiri yaitu penyaluran kerja. Tapi di sini juga kami tidak memaksa. Itu barangkali kan di sini juga ada anak kalau kerja nyari sendiri gitu, ikut dengan saudaranya, terusnya itu dengan temennya. Kita memberikan jalan awal dulu, pertama dulu. Alhamdulillah kemarin juga bulan Desember Bapak udah ada di sini, kita juga mengadakan MOU Pak Gathering dengan salah satu dengan 2 LPK di daerah Jabodetabek. Di situ di LPK tersebut ada beberapa perusahaan yang udah kerjasama dengan LPK tersebut. Nah, nanti kita di situ dan juga untuk daerah lokalannya kita juga sudah dengan Megasari Pak, kita Tanggungan di Brebes, dengan Bigs di Tanggungan juga di Pejagan itu sepatu, tekwan, juga Insya Allah nanti dengan yang di Majalengka tuh pabrik sepatu juga ya Pak? Nabati. Nanti dengan Bogor juga ada, dengan IGP Jogja juga ada. Nanti kita kembalikan ke anaknya Pak ya? Anaknya, ini lokernya seperti ini. Kami juga nanti di awal Februari membuka grup WA khusus semua siswa di sini. Nanti setiap ada loker, teknis segala macam nanti diinformasikan di situ. Ujung-ujungnya mah paling utamanya ini Bapak Kepala Sekolahnya mendukung sekali, akan membackup kasarnya di belakang kami lah, di belakang saya. Nah kami juga nanti di situ bukan hanya menyalurkan outputnya aja Pak, tapi nanti juga kami di bulan Februari mempersiapkan anak-anaknya di sini tuh disekolahkan supaya nanti keluar tuh anak tidak canggung lagi dalam seleksi segala macam. Yang kami persiapkan tuh pelatihannya Pak. Satu, pelatihan persyaratan kerja, kan bikin lamaran kerja, isi riwayat hidup apa saja, dipersiapkan dari sekarang. KTP kan KTP nggak bisa seminggu 2 minggu.